Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik anak-anak ibu, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran matematika kita. Masih pembahasan soal trigonometri ya nak ya. Oke, coba perhatikan. Hari ini ibu akan mau menyampaikan beberapa kasus ya, atau beberapa contoh soal. Seperti contoh di bawah ini, kita lihat. Diketahui segitiga ABC, nih kita lihat, diketahui segitiga ABC, siku-sikunya di B ya. Jika sudut A-nya diketahui 30 derajat dan panjang sisi BC-nya adalah 12 cm, maka berapakah keliling segitiga ABC tersebut? Nah, untuk mencari keliling itu kita kan udah tahu ya nak, rumus untuk mencari keliling segitiga adalah ketiga panjang sisinya dijumlah, yaitu AB ditambah BC ditambah AC atau CA ya. Nah, dari gambar segitiga yang diketahui ini, segitiga ABC, hanya panjang sisi BC saja yang diketahui berapa tadi? 12. Nah, ini kita ilustrasi gambarnya ya. Jadi panjang sisi BC-nya adalah 12. Kemudian sudut A-nya 30 derajat. Ingat, kemudian siku-sikunya di B. Maka titik B-nya di sini diletakkan ya, karena dia siku-sikunya di B. Ini lambang siku-siku ya, tegak lurus. Sudah. Kemudian sudut A-nya adalah 30 derajat. Maka di sini sudutnya kita buat nilainya 30 derajat. Oke. Nah, tadi yang ditanya adalah keliling. Maka keliling ketiga sisinya dijumlahkan. Sementara ada dua sisinya yang tidak diketahui, yaitu sisi AB dan sisi AC. Maka bagaimana cara mencarinya? Oke, kita lihat. Nah, karena sudut A-nya diketahui, kemudian di depan sudut A, sisi di depan sudut A juga diketahui, yaitu sisi BC, yaitu berjumlah 12 ya. Maka kita gunakan, kalau sudut sisi yang berada di depan sudut itu kita gunakan sinus ya nak ya. Nah, begitu kita menganalisanya. Di apa yang kita gunakan perbandingan trigonometrinya? Yaitu kita lihat yang diketahuinya ya nak. Jadi karena yang diketahui sudut A, kemudian sisi di depan sudut A-nya diketahui, maka kita gunakan perbandingan sinus. Maka sinus A sama dengan, jadi A di sini langsung diketahui tadi berapa A-nya, sudut A-nya 30, maka sin 30 derajat sama dengan, nah apa pengertian sinus itu? Yaitu sisi di depan dibagi dengan sisi miringnya. Sisi miringnya adalah AC ya. Berarti BC yang di depannya dibagi dengan AC. Nah, itu pengertian sinus ya. Maka sin A sama dengan BC dibagi AC. Nah, A-nya tadi 30, sin 30 sama dengan, nah ini ya, sama dengan, nah BC-nya berapa tadi jumlahnya? 12 per AC, AC yang tidak diketahui. Udah. Nah, sin 30 nilainya berapa? Nah, sin 30 itu termasuk salah satu sudut istimewa ya, 30, 45, 60 itu termasuk sudut istimewa. Maka nilai dari sin 30 itu adalah setengah, 0,5 atau 1/2. Maka 1/2 sama dengan 12 per AC. Nah, kalau sudah sampai sini maka kita kali silang. 1 dikali AC tetap AC sama dengan, baru 2 dikali 12. 2 kali 12 berapa? 24 cm. Ya, jadi 24 cm itulah panjang sisi AC-nya. Sudah. Nah, kemudian sisi apa lagi yang belum diketahui? Nah, AC udah diketahui ya, 24. Sekarang sisi AB yang belum diketahui. Maka sisi AB itu terhadap sudut A itu adalah sisi yang di samping. Ntar ya Bu, sisi yang di samping, udah. Nah, maka kalau yang di samping itu kita gunakan apa perbandingan trigonometrinya? Yaitu kita gunakan tangen aja nak. Kenapa kita gunakan tangen? Karena sisi miringnya sudah diketahui AC-nya tadi, yaitu 24. Maka kita gunakan tangen 30 sama dengan, apa pengertian tangen? Yaitu sisi samping per sisi depan per sisi samping. Ya benar, sisi depan per sisi samping ya, karena sampingnya belum diketahui. Udah. Maka tangen 30 sama dengan, nah
BC-nya itu depannya 12 per AB, sampingnya yang belum diketahui. Kemudian tangen 30 itu nilainya berapa? 1 per akar 3 ya. 1 per akar 3. Maka kita kali silang, yaitu kita lihat 1 dikali AB, ya. 1 dikali AB sama dengan AB. Sudah. Kemudian 12 kali akar 3, maka 12 akar 3. Nah ini dia, berarti panjang sisi AB-nya 12 akar 3. Maka untuk mencari keliling segitiganya adalah sisi AB tambah BC tambah AC. Maka 12 akar 3 ditambah 12 tambah 24, maka diperolehlah 12 tambah 24 ada 36. 36 tambah 12 akar 3. Oke, sampai sini saja udah bisa ya nak ya, karena satu berbentuk akar, yang satu berbentuk bilangan bulat, maka tidak bisa dijumlahkan. Cukup sampai situ saja. Kecuali kalau akar 3-nya ini kita cari ya berapa nilai akar 3. Kemudian kita kalikan 12, berapa desimalnya, baru ditambah 36. Nah, itu bisa ya dijumlahkan. Oke, sudah paham ya nak ya? Oke. Nah, ini untuk mencari sudut-sudut istimewa. Kita lihat nilai dari sin 30 tambah cos 60 kali tangen 60 adalah berapa? Nah, ini tinggal kita masukkan ke dalam bentuk rumus yang sudah diketahui tadi. Sin 30 tambah cos 60 kali tangen 60, maka sama dengan, kita lihat dulu ya, sama dengan berarti sin 30 1 per 2 ditambah cos 60 berapa nak? 1 per 2 juga ya, baru dikali tangen 60. Tangen 60 nilainya berapa? Akar 3. Ini sudut istimewa ya. Jadi tengok nanti di tabel sudut-sudut istimewanya. Maka 1 per 2 tambah 1 per 2 berapa dapatnya? 2 per 2. 2 per 2 nilainya 1. Maka 1 dikali akar 3 tetap akar 3 ya. Oke, sudah. Nah, sekarang kita masuk kepada sudut-sudut berelasi. Nah, sudut-sudut berelasi ini nggak susah ya sebenarnya. Nah, dia kan kalau di dalam kuadran, nah kita ini cerita kuadran, jadi terbagi atas 4 kuadran. Ingat ya, kita bagi dalam bentuk koordinat kartesius ya. Nah, jadi untuk kuadran 1 itu semua nilainya bernilai positif, baik sinus, kosinus, tangen ataupun keturunan itu bernilai positif. Sudah, rumusnya adalah, nah ingat kalau di kuadran 1 itu besaran sudutnya adalah dari 0 sampai dengan lebih kecil dari 90. Maka ini sin 90, kita gunakan rumus ini, sin 90 kurang alfa, maka rumusnya adalah cos alfa. Cos 90 kurang alfa, maka dapatnya adalah sin alfa. Tangen 90 kurang alfa, maka dapatnya kotangen alfa. Nah, ini nanti butuhkan rumusnya ya nak. Nah, kalau yang berada pada kuadran kedua itu besaran sudutnya di antara lebih besar dari 90 dan lebih kecil dari 180 ya, itu kuadran kedua. Nah, kalau di kuadran kedua itu ingat saja yang bernilai positif itu hanya sinus ya, hanya sinus yang bernilai positif nih dia. Nah, selebihnya adalah bernilai negatif ya. Nah, ini nanti rumusnya ibu putuskan ya. Nah, dia ada dua, bisa menggunakan sin 90 tambah alfa, cos 90 tambah alfa, atau tangen 90 tambah alfa. Nah, ini hasilnya ya nak ya. Jadi kalau sinus 90 tambah alfa dia tetap positif ya, tapi nilainya menjadi cos alfa. Nah, kalau cos 90 tambah alfa dapatnya min sin alfa, kalau tangen 90 tambah alfa dapatnya min kotangen alfa. Atau bisa juga menggunakan rumus 180 kurang alfa. Nah, boleh sama saja, boleh menggunakan ini atau ini, hasilnya pasti sama, tidak berbeda. Nah, kalau dia menggunakan ini sin 180 kurang alfa dapatnya sin alfa, kalau cos 180 kurang alfa dapatnya min cos alfa, kalau dia tangen 180 kurang alfa dapatnya min tangen alfa. Oke, nah kemudian lanjut ke kuadran ketiga. Kalau kuadran ketiga itu besar sudutnya di antara 180 lebih besar dari 180 sampai dengan 270. Nah, ini juga ada dua rumusnya ya. Nah, kalau di kuadran ketiga ini yang bernilai positif itu hanya tangen ya. Kuadran ketiga hanya cos, hanya cos yang bernilai
hanya tangen ya. Nah, hanya tangen yang bernilai positif ya. Jadi ingat, kalau kuadran 1 semuanya positif, kuadran 2 adalah sinus, kuadran 3 tangen, nanti kuadran keempat cos yang bernilai positif. Nah, kita lihat rumusnya juga ada dua, bisa menggunakan 270 kurang alfa atau 180 ditambah alfa. Oke ya. Ini dia kuadran keempat. Nah, kuadran keempat. Nah, ini cos ya yang bernilai positif ya, Nak. Nah, kita lihat. Nah, ini besaran sudutnya di antara 200, alfanya itu lebih besar dari 270 dan lebih kecil dari 360 atau di antara 270 sampai 360 ya. Oke, nah ini dia rumusnya ya. Nah, kemudian ini untuk rumus sudut-sudut yang negatif. Nah, misalnya sin min 60, misalnya alfanya 60 ya. Nah, sin min 60, maka dapatnya min sin 60 ya. Itu dia ya. Oke, kemudian ini untuk rumus sudut yang lebih besar dari 360 ya. Nah, ini kita menggunakan sin K. K ini nanti dia lebih dari satu putaran ya. Jadi kalau dia udah lebih 360, satu putaran itu kan 360 derajat. Maka kalau udah lebih dari 360, maka dia kan udah masuk putaran kedua dan seterusnya ya. Maka dia pakai K. Nah, K di sini ada nanti bilangan bulatnya. Udah, baru sin, ini rumusnya sin K tambah 360 tambah alfa sama dengan sin alfa. Nah, sudah. Oke, nanti ini ada contohnya. Bentar ya Bu. Udah, kita lihat. Ubahlah sudut berikut menjadi sudut lancip. Kemudian tentukanlah nilainya. Nah, kita lihat nih. Ini kan sinus 135. Udah, derajat. Nah, maka bagaimana kita rubah supaya dia menjadi lancip? Nah, kita lihat. Sinus 135 itu berada pada kuadran keberapa? Berarti berada pada kuadran kedua ya. Berarti kan di antara 90 sampai 180. Maka kita gunakan rumus kuadran kedua. Tadi apa rumusnya? Ini 90 ditambah alfa ya. Maka kita masukkan. Nah, maka sin 135 itu sama dengan sin 90 derajat tambah. Nah, tambahnya itu berapa jumlahnya supaya dia 135. Berarti sisanya tinggal 45 lagi ya. Jadi 90 tambah 45 adalah 135. Maka dapatnya apa tadi? Sin 90 tambah alfa dapatnya adalah sin alfa. Maka sin alfanya di sini adalah 45. Maka diperoleh sin 45 adalah, ini 45 ya Nak, ini salah ketik ini. Berarti diperoleh 1/2 akar 3. Udah, kemudian yang kedua cos 260 derajat. Maka 260 derajat itu berada pada kuadran ketiga ya. Di antara 270 sampai di antara 180 sampai 270. Maka kita gunakan rumus ini kuadran ketiga. Nah, kita gunakan 270 kurang alfa. Oke, maka dari sini menjadi, mana dia tadi? Nah, ini 240. Cos 240 menjadi 270 dikurang alfa. Maka alfanya supaya dapatnya 240 maka dikurang 30 ya. 270 kurang 30. Maka dapatnya min sin alfa. Nah, nanti kalian lihat rumusnya ya. Min sin alfa berarti min sin 30 karena alfanya 30. Maka diperoleh min 1/2 karena sin 30 nilainya 1/2. Maka karena ada min depannya jadi min 1/2. Nah, kemudian untuk yang ke C, berapa tadi C? Sin 750. Nah, kalau 750 kan berarti sudah lebih dari 360. Maka kita gunakan rumus yang tadi pakai K-nya ya. Maka sin, nah K-nya di situ kita gunakan adalah 2 ya, karena dia sudah masuk putaran kedua. Maka 2 dikali 360 ditambah alfa. Nah, alfanya berapa? Coba kita lihat. 2 kali 360 dapatnya 720. Sementara tadi kan 750 ya, maka sisanya berapa lagi? Tambah 30 lagi ya, supaya dia nilainya 750. Maka diperolehlah hasilnya adalah sin alfa. Maka alfanya 30, maka sin 30. Sin 30 dapatnya berapa? 1/2. Oke, sudah. Nah, kemudian yang terakhir, ini untuk sudut-sudutnya negatif. Sin negatif 225. Maka rumusnya menjadi, nah, ingat tadi menjadi sin negatif 225, maka rumusnya menjadi min sin 225. Maka diperoleh min sin. Nah, 225 ini kita jabarkan menjadi kan berada pada kuadran kedua. Maka 180 ditambah alfa, maka 180 tambah 45. Maka diperolehlah min. Nah, ini kan hasil yang di dalam kurung ini 180 tambah alfa dapatnya adalah min sin 45. Min sin alfa ya, alfa yang 45. Maka min ketemu min jadi positif, maka menjadi sin 45. Sin 45 berapa? 1/2 akar 2.
Nah, seperti itu ya nak ya cara menjawabnya untuk sudut-sudut yang berelasi. Oke, sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.